Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pada pembelajaran kali ini, belajarnya bersama Miss Putri ya. Walaupun belajar di rumah saja, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Sekarang kita memasuki tema 4I subtema 2 tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Berbagai sumber daya alam tersimpan di pegunungan, hutan, danau, sungai, dan lautan. Apakah di daerah tempat tinggalmu terdapat hutan, danau, sungai, lautan, atau pegunungan? Sebutkan 3 manfaat dari salah satu kenampakan alam tersebut untuk daerah tempat tinggalmu. Misalnya, di daerah tempat tinggalmu terdapat sungai. Teman-teman bisa menyebutkan 3 manfaat dari sungai tersebut. Hari ini kita akan belajar 1. Melakukan wawancara tentang sumber daya alam hayati dan non-hayati di daerah tempat tinggal. 2. Membuat peta sumber daya alam daerah sekitar. 3. Menjelaskan berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi. Sikap yang akan kita kembangkan: 1. Percaya diri, 2. Peduli, 3. Tanggung jawab. Ayo membaca. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut ada yang dapat secara langsung dimanfaatkan, tapi ada juga yang melalui pengolahan terlebih dahulu sebelum dirasakan manfaatnya oleh manusia. Begitu banyak sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yakni hewan dan tumbuhan. Contohnya rumput, padi, kelapa sawit, serat kapas, kayu, dan jagung, seperti yang tampak pada gambar berikut ini. Sumber daya alam non-hayati berasal dari benda tak hidup seperti bahan tambang, batu, dan tanah. Contohnya emas, biji besi, batu bara, dan minyak bumi. Berdasarkan sifat atau keberadaan dan kelestariannya, sumber daya alam terbagi atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya akan selalu ada jika terdapat usaha dari manusia untuk mengembangkannya, dan tidak akan habis atau punah jika digunakan karena dapat didaur ulang. Contohnya seperti pada gambar berikut, yaitu ada tanaman dan hewan. Selain hewan dan tumbuhan, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ada tanah dan air. Ada pula contoh lainnya seperti matahari, angin, dan udara. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya akan habis dipakai dan tidak dapat digunakan lagi dalam waktu yang lama. Contohnya seperti pada gambar berikut, ada minyak tanah, batu bara, emas, besi. Adapun contoh lainnya antara lain perak, tembaga, logam, nikel, minyak bumi, dan gas alam. Dalam kelompok kecil, lakukan wawancara dengan anggota keluargamu atau orang-orang dewasa di sekitarmu. 1. Apakah sumber daya alam yang paling menonjol di daerah tempat tinggalmu? Contohnya di daerah Brebes dengan bawang merah, batu bara, logam dasar, batu belah, dan lain-lain. 2. Apakah pemanfaatan sumber daya alam tersebut? 3. Bagaimana cara mengolah sumber daya alam tersebut?
4. Bagaimana cara melestarikan sumber daya alam tersebut? 5. Tuliskan kesimpulan dan hasil wawancaramu dalam sebuah laporan wawancara. Sumber daya alam yang ada di Indonesia tersebar secara tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan peta sumber daya alam. Berikut ini contoh peta sumber daya alam di wilayah Indonesia yang tersebar di 5 pulau, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua atau Irian Jaya. Perhatikan gambar peta berikut ini, yang merupakan peta sumber daya alam hasil bumi dalam bidang pertanian, yang lengkap dengan keterangan gambarnya berdasarkan masing-masing wilayah. Hasil bumi yang dimaksud yaitu tumbuhan, yang merupakan contoh dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pada contoh gambar peta berikutnya, yaitu peta sumber daya alam dari hasil bumi dalam bidang pertambangan. Hasil bumi yang dimaksud adalah barang tambang yang merupakan contoh dari sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ayo mengamati, menjelaskan berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi. Selain memerlukan sumber daya alam, manusia juga memerlukan sumber energi. Contoh sumber energi yang selalu dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah matahari. Energi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak semua energi dapat langsung dimanfaatkan dan perlu diubah ke bentuk lain. Perhatikan diagram di samping. Diagram di samping ada energi listrik, energi panas, energi cahaya, dan energi kimia. Keempat energi tersebut mengalami perubahan bentuk energi yang ditunjukkan dengan huruf A, B, C, dan D melalui tanda panah. Misalnya, huruf A menunjukkan energi listrik berubah menjadi energi panas. Dari materi pembelajaran 1 yang sudah dijelaskan, maka tugas yang teman-teman harus kerjakan di rumah adalah menuliskan perubahan energi sesuai dengan diagram yang ada pada gambar berikut ini. Yang sudah dicontohkan sebelumnya, pada huruf A, energi listrik berubah menjadi energi panas. Untuk huruf B, C, dan D, teman-teman bisa menuliskannya di rumah dan mengerjakannya pada halaman 37. Setelah itu, teman-teman juga dapat mengerjakan tugas lainnya pada halaman yang sama, yaitu halaman 37 tentang perubahan energi yang terjadi pada benda-benda yang tampak pada gambar berikut. Jika tidak mencukupi untuk menuliskannya di buku paket, teman-teman bisa mengerjakannya di buku tulis. Demikianlah materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami materi dan tugas yang telah diberikan dengan baik ya. Walaupun belajar di rumah saja, tetap semangat ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Thank you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.